Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Pripun kabaripun sahabat Hejo dan bagaimana kabarnya? How are you today? Semoga hari ini hari libur ya. Ini hari libur tanggal 17 Agustus 1945 2023. 78 tahun Indonesia, negeri kita tercinta, merdeka. Hari ini sebenarnya jujur saya nggak ada rencana untuk membuat konten sebenarnya ya, tapi ini mau zikir pagi sama masih di sini di meja saya biasanya. Tempat saya biasa zikir pagi, tempat saya biasa merenung di sini. Jadi kepikiran, ini tanggal 17 Agustus dan Hejo Store belum mempersembahkan video apapun atau postingan apapun untuk Indonesia. Jadi hari ini dengan niat untuk memberikan sesuatu yang semoga bisa didengar dan menjadi pelajaran buat saya juga dan kita semua, untuk siapapun. Saya ada di sini, saya pengen ngomong di sini, saya pengen ngobrol aja, sebenarnya pengennya ngobrol ya, tapi sekali lagi karena ini monolog, nggak mungkin saya bisa dua arah sama sahabat Hejo semua. Sebelumnya terima kasih untuk subscriber saya yang sudah mau bertahan di channel yang apa adanya dan apalah ini yang apa namanya kurang bermutu sebenarnya ya, tapi saya hanya berharap yang random itu, yang mungkin tips-tips yang ringan-ringan itu bisa memberi sedikit warna gitu di kehidupan sahabat Hejo semua. Nah di hari ini itu sebenarnya saya belum bikin, yang saya bilang tadi, saya belum bikin sesuatu untuk Indonesia di kemerdekaannya yang ke-78 tahun ini ya, yang segala carut marutnya. Dan ini pun saya masih pakai baju seragam rumah sebenarnya, jadi makanya saya nggak berani keluarin tangan ya. Dan saya duduk di sini, ini di tempat saya biasanya beraktivitas, entah itu zikir pagi, itu baca Quran. Saya senang di sini sahabat Hejo. Kenapa? Di sini itu saya kayak ada di dua alam, yang ini sama yang ini nih. Kayak ada di dua alam ya. Yang ini itu ibaratnya ini tuh kayak dunia. Ini kayak pemenuhan hasrat duniawi saya sebelah sini, yang ini tuh kayak kebutuhan batiniah gitu. Jadi di sini tuh ada tas ya. Ada tas tempat saya cari ya hobi lah ya, jualan tas bekas di sana, itu ada tas di situ, ada cermin di situ gitu kalau mau bikin konten atau bikin postingan. Di situ ada hiasan lampu-lampu dan segalanya. Yang sebelah sini, kalau yang sini itu ada buku, ada ini kayak pemenuhan kebutuhan batiniah di sini. Saya biasanya juga sholat di sini ya, kadang di kamar, tapi lebih sering di sini sholat duha, sholat tahajud di sini, duduk di sini sambil menikmatin gemericik air yang mungkin masuk nggak ya suaranya di sini. Dan ini mohon maaf, ini ada bed cover yang harusnya saya jemur, tapi biarlah disitulah ya. Oke, kita langsung ya sahabat Hejo memaknai merdeka. Oke. Setiap orang mungkin punya pemaknaan masing-masing atau menanggapi tentang arti merdeka dalam pandangan masing-masing ya. Dan ini izinkan saya untuk menyampaikan arti kemerdekaan sebagai seorang saya yang sudah 43 tahun. Saya sudah 43 tahun ditakdirkan Allah, diizinkan Allah hidup di bumi Indonesia ini, dan tidak mungkin saya tidak mencintainya. Walaupun dengan fitnahan ya, katanya orang yang berpenampilan kayak begini itu orang yang mau makar lah, orang yang mau melakukan inilah itulah, astagfirullahalazim gitu ya. Ya itulah hasutan-hasutan dari orang-orang yang ingin mengadu domba seperti itu. Bagaimana seorang yang bukan siapa-siapa ini mengartikan kemerdekaan gitu ya. Mungkin saya akan berbicara dulu sebagai hamba Allah. Saya sebagai makhluk ciptaan Allah. Saya merasa setelah sekian waktu saya mencari ilmu gitu ya. Saya berhijrah mencari ilmu dan saya memaknai kemerdekaan di dunia ini. Dunia ini sebenarnya kita belum merdeka sebagai seorang hamba Allah ya, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman. Amin, semoga ya kita dimasukkan dan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Di dunia ini kita belum merdeka, karena di dunia ini sebenarnya kan kita sudah tahu, ada hadisnya ya, bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman.
dia nggak bisa bebas melakukan ini itu ya, karena memang ada aturan-aturan agama yang kita harus patuhi, dan itu memang sesuatu yang menguntungkan buat kita sebenarnya ya. Itu sangat menjaga kita sekali, karena sebenarnya kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Jadi saya merasa di dunia ini saya belum merdeka at all sama sekali, karena kemerdekaan itu nanti ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, baru kita teriak merdeka, Allahu Akbar gitu ya. Gitu ya. Jadi saya merasa dunia ini sebagai ya, dalam sisi sebagai hamba Allah, saya belum merdeka at all sama sekali ya. Belum merdeka sama sekali. Saya akan bisa berteriak lantang merdeka, Allahu Akbar, ketika kaki saya sudah melangkah di surganya Allah. Gitu, kita sama-sama saling mendoakan ya, semoga kita ketemu nanti di surganya Allah dan kita saling teriak merdeka, kita udah merdeka gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, surga itu indah seperti yang disampaikan di Al-Quran, bahwa surga Aden itu ada sungai mengalir di dalamnya, dan begitulah ya. Dan ini dalam satu sisi sebagai hamba Allah, bagaimana saya memaknai merdeka at all 1000% di dunia ini saya belum merdeka, karena merdeka nanti kalau kita sudah menapakkan kaki kita di surga itu ya. Terus bagaimana dari sisi kita manusia yang diciptakan Allah, ditakdirkan Allah hidup di buminya, dalam artian kita sebagai warga negara. Nah di sini mungkin akan berbeda-beda ya. Orang memaknai. Kalau saya mungkin dipersentasekan, kalau Putri merasa sudah merdeka berapa persen lah gitu, dari kehidupannya di dunia ini berapa persenkah gitu ya. Kalau boleh saya bilang, dengan penampilan saya bercadar seperti ini, saya merasa belum sepenuhnya diterima, belum sepenuhnya diakui di negeri ini gitu ya. Jadi saya tidak bisa bilang 100% merdeka, karena saya sendiri masih merasakan ada bukan diskriminasi ya, tapi tuh jadi tuh mereka mau mendiskriminasikan kita, tapi kayak setengah-setengah gitu, karena mereka tahu ini tuh ajaran, ini syariat, tapi mereka tahu mereka ini diatur atau diikat oleh aturan negara, aturan bikinan manusia. Jadi mereka kayak bertentangan gitu. Jadi mereka sebenarnya mau membenci orang berpenampilan seperti saya, tapi ini benar gitu ya. Mau tidak membenci, tapi nanti dia dimarahin atasannya gitu. Jadi saya tuh masih melihat diskriminasi secara secara tidak langsung ya, di tempat-tempat umum lah gitu ya. Jadi seperti itu, mungkin masih dicurigai kalau seperti ini nanti merampok atau mencuri atau melakukan hal-hal kriminal lain gitu ya, nggak kelihatan gitu ya, padahal kan ada CCTV di mana-mana. Itu yang saya masih rasakan bahwa saya belum merdeka seutuhnya di negeri ini. Jadi saya nggak bisa bilang 100%. Mungkin sebagai warga negara saya 70% lah, 70% merdeka, 30%-nya belum. Ya, itu saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, apakah saya sudah merasa merdeka? 70%. Jadi kalau bilang merdeka, merde belum ada K-nya, masih merde gitu ya, masih berhenti di tengah jalan. Lalu bagaimana saya sebagai makhluk sosial? Saya sebagai sebagai hamba Allah, saya merasa belum merdeka sama sekali at all, belum 1000%, karena saya merasa merdeka ketika nanti saya sudah menapakkan kaki saya di surga, itu sebagai hamba Allah ya, sebagai orang yang beriman insya Allah, amin gitu ya. Terus yang kedua, sebagai diri saya pribadi, saya merasa baru 70% saya merdeka. Lalu saya sebagai makhluk sosial, di mana saya sebagai makhluk sosial itu harus punya rasa empati, simpati dengan orang-orang sekitar, penderitaan orang sekitar. Kebalikannya, kalau sebagai pribadi saya 70% saya merdeka. Jujur saya akui, saya nyaman ya, apalagi ketika saya ada di rumah saya bisa do everything gitu, nggak ada yang larang. Saya bisa di rumah itu sekarang kan kita bisa dapatin semuanya ya, mau lihat bioskop bisa lewat Netflix, mau joget-joget, mau senam bisa cari di YouTube, mau baca tinggal baca buku, saya mau tidur tinggal tidur gitu kan, mau segala hal. Jadi 70% saya merdeka, 30%-nya itu saya nggak merdeka, karena saya merasa masih ada perlakuan-perlakuan yang masih ada diskriminasi halus gitu sama orang-orang bercadar ya.
Dan kalau untuk warga sebagai makhluk sosial, kebalikannya dari saya sebagai warga negara Indonesia secara pribadi, kalau saya sebagai makhluk sosial, saya merasakan kemerdekaan itu masih 30%. 70%-nya belum merdeka. Saya melihat. Karena mau nggak mau kita nggak bisa tutup mata gitu. Saya tuh orangnya, walaupun saya di rumah, walaupun saya tuh bukan siapa-siapa, suka nangis gitu lihat apa yang terjadi di luar gitu ya. Makanya saya bilang kebalikannya, ketika saya sebagai makhluk sosial, saya memaknai merdeka ini hanya baru 30%. 70%-nya masih banyak ketimpangan, masih banyak ketidakadilan. Saya tidak bilang 100% tidak merdeka ya. 30%-nya mungkin ada orang-orang yang bukan oknum, yang benar-benar menjalankan fungsinya. Yang polisi ya benar, yang pak tentara ya benar, yang jaksa hakim benar, yang pedagang juga jujur ada gitu ya. Tapi ada 70%-nya yang sangat menyedihkan gitu ya. Sangat menyedihkan. Itu kemarin itu malah sempat kadang saya di sini berbicara mewakili saya seorang pencari ilmu. Saya melihat ulama-ulama kami di penjara gitu ya. Ulama-ulama kami di penjara tanpa ada kesalahan secara pidana ataupun perdata yang mereka lakukan, hanya dicurigai. Saya punya bukunya, salah satunya beliau itu bukunya yang di pojok, yang di kalau nggak salah mana ya apa judulnya saya lupa ya. Ahmad Okhbah, Ustadz Farid Ahmad Okhbah kalau nggak salah. Terus juga ada ustadz lain gitu ya, ulama-ulama saya, ulama kami semua pastinya, dan mereka bukan orang-orang yang bertindak kriminal, mereka di penjara. Ya Allah gitu, saya sedih. Saya sebenarnya sebelum bikin konten ini saya sudah merenung dan saya sudah nangis sebenarnya, tapi saya sudah nangis dan saya nggak mau bikin konten ini nangis lagi gitu ya. Tapi tetap namanya manusia gitu, saya bisa merasakan gitu. Mereka di penjara, mereka di ulama loh, pewaris para nabi loh ini. Kenapa mereka memperlakukan dengan sangat tidak adil gitu ya? Saya melihat buku beliau tuh saya nggak tahan, ya Allah. Terus saya nangis lagi. Ini ulama, tidakkah kita belajar dari zaman Bung Karno dulu ya? Bung Karno dulu pernah memusuhi salah seorang ulama. Saya coba ingat-ingat namanya siapa beliau. Buya Hamka. Siapa ya namanya, tolong ya yang inget, tolong gitu diingetin saya di komentar, saya lupa. Bagaimana beliau berseberangan secara politik ya waktu itu. Kemudian memenjarakan ulama ini gitu beliau. Dan pada akhirnya ketika Bung Karno ini meninggal, Bung Karno pastinya hanya ingin dimandikan, disolati oleh ulama ini gitu. Tidakkah kita belajar gitu dari kejadian ini bahwa jangan semena-mena melakukan mereka gitu. Kita nggak tahu loh, ternyata mereka waliullah. Doa-doa mereka itulah yang membuat negeri ini belum diazab sama Allah, di balik ketidakadilan, di balik kebrutalan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pengayom, tapi mereka melakukan sebaliknya. Kita nggak tahu ulama-ulama ini doanya yang langsung menembus langit gitu. Saya nggak akan cut ya video ini, saya nggak akan cut. Ulama-ulama banyak sekali kita dengar, dan saya memposisikan saya sebagai istrinya. Kalau itu suami saya, kami nggak bisa kumpul, kami nggak bisa bersama-sama. Apakah di sini kita tega bilang kita merdeka, sementara kita melihat saudari kita nggak bisa bersama-sama dengan suaminya gitu, dan suaminya pun di penjara bukan melakukan hal-hal yang menyakiti siapapun. Mungkin mereka ditakuti, mereka akan melakukan makar, mereka akan melakukan pemboman dan segala macamnya. Dia akan melakukan ini itu karena di rumah ditemukan, kayak saya mungkin ditemukan buku-buku agama gitu, ditemukan mungkin alat sasaran panah dan lain-lain. Kalian ngerti gak sih gitu, waliullah tuh dihadirkan di bumi Indonesia ini tuh menjaga negeri ini. Doa-doanya lah yang menembus langit. Pikiran apa yang setan mana gitu saya yang kadang merasuki gitu loh. Mereka di penjara hanya karena
menyampaikan menghasut untuk tidak mencintai negeri ini. Nggak ada ulama yang lurus yang dalam hati mereka itu ingin mengobrak-abrik negeri ini, tuh nggak ada. Di dalam syariat juga nggak boleh. Mereka di penjara hanya diduga, mereka di penjara hanya karena masukan dari orang ini, karena ada laporan dari orang ini yang mereka memang membenci Islam, membenci orang-orang yang lurus gitu loh. Tidakkah kita belajar dari kisahnya Bung Karno, bagaimana beliau memenjarakan ulama ini? Sekali lagi saya lupa, astagfirullah, inilah masih lemahnya ilmu saya. Di penjara, tapi pada akhirnya Bung Karno meminta ketika beliau meninggal hanya ingin disolati oleh beliau, ulama ini. Tidak kita belajar dari situ, jangan sampai kita menyesal bahwa doa-doa mereka lah, doa orang-orang yang kita penjarakan lah, doa pejuang-pejuang kebenaran lah yang didengar oleh Allah gitu loh. Jangan sampai kita terlambat sampai akhirnya negeri ini diazab oleh Allah dengan segala ketimpangan yang terjadi dengan manusia-manusia yang sudah tidak seperti manusia. Kita nggak tahu ini azab Allah kan, karena kita banyak memperlakukan tidak adil ulama-ulama kita gitu. Sedih saya gitu kadang. Bahkan saya tidak hanya bersuara untuk para ulama ya, saya tidak hanya bersuara untuk para ulama, saya bersuara juga untuk untuk mereka narapidana ya. Mereka juga manusia gitu. Kadang saya suka sedih gitu. Ada orang nih orang di penjara gitu, orang di penjara karena dia berbuat kriminal ya. Dia waktu itu saya baca kisahnya, sempat ya Allah gitu, rasa kemanusiaan saya itu timbul, dan saya yakin gak cuma saya yang merasakan ini gitu ya. Ada seorang yang di penjara dimasukkan ke sel karena dia memperkosa anak tirinya sendiri atau apa gitu ya, pokoknya masih ada hubungan darah sama dia. Dia dipenjarakan karena memperkosa itu. Kemudian dia masuk ke dalam sel, dimasukkan ke sel, dan di dalam sel itu dia dianiaya oleh sesama tahanan. Ketika tahu bahwa dia memperkosa anak tiri atau anak kandungnya sendiri, dia dianiaya di situ. Dia sampai akhirnya mohon maaf ya, dianiaya sampai itu kemaluannya dia itu dikasih tetesan lilin. Mungkin ada juga sahabat Ijo yang dengar kisah ini ya, dikasih tetesan lilin kena di situ, terus dikocok pakai apa itu sampai panasnya kayak apa, sampai dia nggak tahan mendapat siksaan itu. Dia ke kamar mandi, esok harinya ditemukan dia sudah gantung diri di kamar mandi tahanan gitu. Ada yang pernah dengar kisah ini? Kayak itu membuat menyayat hati saya. Iya benar, saya salah. Dia melakukan tindakan kriminal, dia melakukan nggak benar, tapi di negeri ini ada hukumnya. Dan dia diperlakukan seperti itu tuh di dalam penjara yang ada pengawasan. Oke, dia bisa bilang dia layak mendapatkan itu kan, dia melakukan memperkosa, jadi dia memang harus layak mendapatkan itu. Tapi ketika dia layak mendapatkan itu, lalu siapa yang akan mengadili kamu yang sudah membuat nyawa dia melayang, menyiksa dia? Kamu nggak takut gitu loh, yang sel tahanan yang satu ini loh, kayak lah kamu sendiri aja juga narapidana gitu loh, kamu sendiri juga narapidana, kamu sok-sokan menghakimi temenmu gitu, dan itu dibiarkan saja. Akan jadi seperti apa negeri ini gitu? Bisa jadi itu bagian dari doa-doa ulama-ulama kita yang disakiti gitu, bahwa mengazab negeri ini menjadi negeri yang sudah tidak ada marwahnya, sudah tidak ada nilainya lagi gitu. Manusia-manusianya seperti itu, kamu menyiksa dia pantas mendapatkan itulah. Kamu tuh siapa? Kamu juga tahanan gitu loh. Apa kamu juga nggak takut ketika kamu membunuh, kamu nanti akan disakiti, kamu akan dimasukkan neraka karena kamu sudah membunuh seseorang yang kejahatannya aja belum diadili gitu loh. Maksudnya kalau di Islam pun yang saya pernah tahu bahwa dia juga harus dihadirkan saksi-saksi, dia harus diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian gitu, diberikan bukti-bukti gitu kan, harus melalui seperti itu gitu. Dan kemarin malah ada lagi kasus dan seperti ini. Apakah ini keadilan bagi si narapidana yang bunuh diri itu? Dia belum mendapatkan keadilan atas tindakannya gitu loh. Dia belum mendapatkan keadilan.
Ya untuk tindakan buruknya saya 1000% gak setuju ya, tapi cara memberikan sanksi ini loh yang membuat saya miris gitu ya. Si narapidana itu belum mendapatkan keadilannya, jadi negeri ini gak adil. Dengan ulama tidak adil, dengan narapidana juga tidak memberikan keadilan gitu. Dan belum tentu juga dia melakukan itu, ya kan? Dan gini loh, kadang saya berpikirnya ketika dia memang melakukan itu, dia kemudian diadili dengan seadil-adilnya. Kita tidak ada yang tahu seorang bekas gembong, narapidana, seorang penjahat kelas kakap, dia bisa dikasih Allah kesempatan bertobat. Kita nggak ada yang tahu kalau sudah membunuh dia itu luar biasa. Jadi saya hanya bersuara ketidakadilan dengan ulama-ulama kami. Saya juga bersuara untuk saudara-saudara kita yang harus disakiti karena belum mendapatkan keadilan, tapi dia sudah diberikan sanksi yang tidak semestinya menurut saya ya. Karena kita hidup di dunia hukum, di dunia ini di negara hukum katanya. Itu terus ada lagi kemarin kejadian bahwa di salah satu tempat hiburan gitu ya. Di salah satu tempat hiburan seorang pengunjung dicurigai satpamnya itu dapat laporan dari seseorang, katanya orang ini gerak-geriknya mencurigakan gitu. Sampai akhirnya ditangkap dan dianiaya 5 atau 6 satpam sampai akhirnya dia meninggal. Ini apa lagi gitu. Saya sendiri saya miris ya. Saya orang yang introvert ya. Saya sendiri ini bisa jadikan orang yang ketika ada di kerumunan dia merasa nggak nyaman kan. Saya orang introvert yang ketika ada di tempat ramai itu saya nggak nyaman gitu loh. Saya gitu, lebih senang sendiri. Tempat ramai pun saya lebih senang sendiri dan lebih senang cari tempat yang sepi gitu. Nanti tiba-tiba ada laporan tuh ada perempuan apalagi bercadar. Ya Allah ya Robbi, kemudian dicurigai. Itu saya sendiri saya pernah, kalau yang seperti itu saya sering merasakan. Makanya saya bilang saya belum bertikat 100% ya, masih 30%-nya saya masih mendapatkan perlakuan yang masih diskriminatif gitu ya. Hanya karena saya bercadar, hanya karena saya takut melakukan tindakan ini. Kan ada CCTV, nonsen, gak masuk akal gitu loh. Ada CCTV ketika saya mau berbuat buruk, ada CCTV gitu kan. Buat apa kalian pasang CCTV kalau kalian masih melakukan tindakan mengintilin kayak gitu. Gitu ya. Kalau yang kejadian kayak gitu tuh saya sudah sering mengalami gitu ya. Dan ini yang kejadian sampai akhirnya yang tadi ya balik lagi, dia dianiaya sampai akhirnya meninggal. Ini apa lagi gitu? Ini keadilan macam apa gitu loh. Ya kita nggak tahu yang yang dicurigai tadi itu siapa, karena dia belum berikan kesaksiannya, belum apa-apa sudah dibunuh, ya kan? Kalau dia melakukan kejahatan pun, Allah pun ketika seseorang berniat jahat itu belum ditulis sebagai dosa. Ini manusia loh, dia bergerak-gerik seperti itu bisa banyak kemungkinan, kita nggak tahu ya, bagaimana bisa tahu orang belum apa-apa sudah dibunuh, ya nggak sih? Kalau yang saya lihat bisa jadi dia introvert, yang saya bilang, ini bisa jadi orang introvert juga ya, dia memang nggak suka di keramaian gitu ya. Dia nggak suka di keramaian, kemudian dia mencari tempat yang sepi atau orang rasanya tuh nggak nyaman, nggak usah ditanya ya kok bisa ya memang gitu, rasanya nggak tahu tempat ramai tuh nggak enak gitu loh, menguras energi banget. Pengennya pulang udah tidur deh di rumah atau ngapain, lihat Netflix lah di rumah, baca buku, baca Quran di rumah, itu sangat nyaman gitu ya. Nah ini bisa jadi orang seperti itu, atau bisa jadi dia memang ODGJ, kita nggak tahu ya, ODGJ kan, ODGJ juga mungkin, atau katanya dia masuk ke dalam bis yang nggak ada penumpangnya atau apa, kan bisa ditanyain dengan benar-benar rumahnya di mana, cari keluarganya, kenapa dia begini ya, oh ternyata dia memang lagi ada beban mental jadi seperti itu, atau ditanya kalau nggak apa-apa dia memang orangnya introvert seperti ini, memang dia nggak suka tempat sepi, dia lebih senang menyendiri, jadi kan tahu ya. Kalau memang dia mau melakukan sesuatu toh belum kejadian, nggak mungkin juga dia harus dibunuh gitu loh. Aku melakukan ini ya udah keluarin, serahkan ke keluarganya, catat namanya, tempel itu fotonya di gerbang satpam itu, hati-hati orang muka seperti ini kemarin ternyata dia memang akan melakukan, ya nggak harus. Ya Allah ya Robbi gitu. Makanya saya kadang ini apa karena perlakuan mereka dengan para ulama-ulama yang sangat tidak selayaknya ya. Banyak sekali yang dipenjara karena tidak melakukan kesalahan. Banyak mereka yang dipenjara belum mendapatkan keadilan, sudah harus meregang nyawa.
Kemudian belum lagi saudara-saudara saya di tempat lain yang mungkin belum banyak ya, kita lihat di channel-channelnya kayak channel-channelnya Uya Kuya, banyak sekali ketidakadilan dari warga yang tanahnya seperti inilah hanya karena dia kalah jabatan gitu ya, kemudian tanahnya diambil paksa oleh mereka yang bertangan besi lah, kemudian ada yang sama keluarga, ada yang sama anggota polisi berseteru dan segalanya ya Allah. Kemudian mereka nggak mendapatkan keadilan gitu. Dan makanya untuk memaknai kemerdekaan ini saya masih gimana ya saya harus bilang merdeka dari semua sisi yang saya lihat. Saya sebagai hamba Allah, saya belum merdeka di dunia ini karena merdeka ketika di surga. Saya sebagai diri saya pribadi, saya baru merdeka 70%. Dan kemudian dari sebagai makhluk sosial yang empati, simpati kita tentu harus kita pakai ya. Saya nggak bisa kita berbahagia, kita lomba-lomba, kita ayah gitu. Sementara kita lihat tetangga kita, bisa jadi yang melakukan itu tetangga kita yang saat ini suaminya di penjara, padahal ulama, tetangga kita yang saat ini ternyata tanahnya diserobot, tetangga kita yang saat ini ternyata mendapat perlakuan tidak adil, sementara kita dengan PD-nya karena kita merasa hidup kita nyaman, kita teriak merdeka, kita berbangga-bangga di hari ini. Menyedihkan sekali gitu. Makanya kita lomba-lomba kayak gini, lomba inilah, lomba itulah, kita lupa gitu di sana masih ada saudara-saudara kita yang busuk lapar marah kemarin ya Allah ya. Makanya di 78 tahun Indonesia ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Makanya saya sangat gitu mendambakan kapan ya Imam Al-Mahdi hadir gitu ya. kadang rindu dengan kedamaian, rindu dengan rindu dengan adanya harmonisasi, rindu dengan adanya saling menghargai, dengan tidak ada prasangka buruk. Saya pun sampai di titik ini pun masih terus itu ya masih terus merasakan gitu kadang-kadang. Ya makanya kadang saya mau bikin video tentang hijrah saya itu, saya agak ini kaitannya sama saya sebagai pribadi. Saya belum merasakan merdeka itu ketika hijrah. Lebih banyak ujian kita itu dari orang terdekat gitu. Makanya ketika saya mau membuat video kisah hijrah saya itu, saya agak maju mundur karena saya mungkin akan membuka aib orang-orang terdekat yang nggak mau ya. Udahlah, itu jadi pelajaran aja buat saya juga. Mungkin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang mungkin mau berhijrah, harus siap dengan ujiannya karena hijrah nggak mudah, dan biasanya Allah uji kita dengan orang-orang terdekat ya. Tapi cara untuk menghilangkan luka yang mungkin saat ini masih ada luka ya, namanya luka itu bisa sembuh tapi memorinya tetap ada gitu. Jadi untuk menghilangkan, menyamarkan memori itu dengan cara mengasihi mereka, mengasihi siapapun yang pernah menyakiti kita itu ya. Kita balik lagi, kita akan merdeka yuk. Jadi tadi saya belum sepenuhnya, dari segala sisi saya belum merasa sepenuhnya merdeka, tapi dalam hal itu tidak mengurangi rasa bersyukur saya bahwa Allah takdirkan saya hidup di Indonesia ini, negeri yang sebenarnya penuh dengan keberkahan ya. Allah sudah turunkan sebenarnya, tapi kita sendiri yang memberikan hijab turunnya berkah Allah itu dengan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Terutama sekali lagi saya ingatkan kepada para ulama-ulama kita, jangan ada yang menyakiti beliau, jangan ada yang mendiskriminasi beliau, jangan ada yang memfitnah beliau, jangan ada yang membunuh karakter beliau, karena mereka inilah yang akan menjadi penyelamat bagi negeri kita gitu. Doa-doa mereka yang akan menembus langit gitu. Nangis lagi nanti saya. Intinya adalah saya belum merasakan 100% merdeka, tapi tidak mengurangi rasa bersyukur saya. Berterima kasih kepada Allah bahwa Allah takdirkan saya hidup di Indonesia, di Nusantara ini yang sangat kaya negerinya, tapi mungkin butuh orang-orang yang takut kepada Allah untuk mengelolanya. Oke? Tidak takut kepada manusia, karena saya melihat pengelolaan negeri ini masih banyak yang belum sepenuhnya takut kepada Allah ya, masih ada takut kepada manusia, nanti gak dapat proyek lah, gak dapat inilah gitu. Negeri ini butuh seseorang yang hanya Allah yang dia takuti, bukan makhluk. Insya Allah kalau dengan sehadirnya seseorang yang takut kepada Allah saja, keberkahan akan hadir di negeri ini. Dan kita sama-sama berdoa aja, semoga
lekas hadir Imam Al-Mahdi yang menjadi petunjuk buat kita, menjadi penuntun jalan buat kita untuk menuju negeri yang tidak hanya untuk Indonesia ya, dan lebih luas lagi kalau kita melihat kemerdekaan itu ke saudara-saudari kita, saudara-saudara muslim kita di Palestina, di Uighur, di banyak tempat ya, yang mereka masih ada yang diperkosa, mereka masih ada diambil tanahnya secara paksa. Palestina apalagi, sedih. Saya sering kali saya share di IG story ya, udah terserah mau bilang saya teroris lah, mau bilang saya apa, terserah, yang penting ini kewajiban saya sebagai saudara muslim. Ketika satu tangan terluka, satu tangannya merasakan sakit ya, seluruh tubuh merasakan demam gitu, seperti itu ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi apa ya, bukan berarti saya tidak cinta negeri ini, sebagai peringatan aja, pengingat aja. Pokoknya satu, jangan pernah takut sama makhluk. Dua, jangan pernah sakiti para ulama-ulama kita gitu ya. Dan ulama-ulama dan wali Allah, kita nggak tahu siapa itu waliullah yang Allah takdirkan, dan nggak semuanya Allah tampilkan. Bisa jadi orang yang tersembunyi yang kalian sakiti, dan bisa jadi, ini saya kasih bocoran juga ya, bisa jadi orang yang kalian fitnah selama ini, kalian sakiti selama ini, dia sebenarnya Imam Mahdi loh. Gitu ya, karena Imam Mahdi nanti akan hadir. Yang sedikit yang saya tahu yang mungkin bisa saya share, dia adalah seseorang yang sangat tidak diduga-duga, tadinya sangat tidak diduga-duga, dan dia berpenampilan random, bahasa sekarangnya random gitu ya. Dia tidak berpenampilan seperti orang pada umumnya. Makanya nanti ketika ada orang-orang yang Imam Mahdi itu dihadirkan oleh Allah, banyak orang yang tidak mengira gitu, mereka tidak mengira bahwa dialah Imam Mahdi. Makanya jangan sembarangan menyakiti hamba Allah yang beriman. Kita nggak tahu ternyata dialah Imam Mahdi. Dan mengenai jenis kelaminnya Imam Mahdi masih ada perdebatan para ulama. Ada bilang dia laki-laki, ada bilang dia sebenarnya perempuan tapi hatinya sekuat laki-laki. Jadi mungkin ya begitulah, untuk mengelabui kaum kafir. Yang kaum kafir kan mengira pasti laki-laki gitu ya, dan ternyata Allah hadirkan seorang perempuan yang mempunyai hati sekuat laki-laki, hingga mereka terkecoh. Orang kafir ini kan, memang Imam Mahdi ini diburu ya, karena dialah yang akan menghadirkan ketenangan, yang akan menghadirkan keadilan di negeri ini, yang pasti akan menjadi musuh kaum kafir, menjadi musuh munafik, musyrikin, menjadi musuh syaitan gitu ya, syaitan, dajjal gitu. Mereka pasti nggak akan suka gitu. Jadi mereka akan terkecoh, ternyata mungkin bisa jadi seorang perempuan yang berhati kuat seperti laki-laki, nggak ada yang tahu, atau mungkin juga laki-laki, nggak ada yang tahu juga gitu ya. Dengan hadisnya harus dipelajari lebih lanjut gitu ya. Dan berasal dari kota Madinah. Ada yang menyampaikan Madinah itu maksudnya adalah kota, jadi tidak hanya Madinah, bisa jadi kota mana di dunia ini. Mungkin sudah waktunya Indonesia yang tampil, kita nggak ada tahu di kota yang mana di Indonesia ini yang ternyata Allah hadirkan seorang mujadid, seorang mujadid yang 100 tahun hadir. Tapi menurut para ulama, mujadid inilah yang di 2024 atau berapa gitu ya, nggak ada yang tahu pasti sih ya. Cuman kalau diperkirakan itu sekitar tahun-tahunan itu, mujadid inilah yang Imam Mahdi gitu. Sekaligus Imam Mahdi akan menutup zaman ini gitu dengan keadilan. Itu aja, kita doakan semoga Allah segera beri pertolongan di negeri kita. Dan 33 menit ini semoga menjadi hal yang tidak membosankan. Terima kasih sekali lagi, ini menjadi pembelajaran buat saya juga. Lebih hati-hati melangkah, lebih hati-hati bertindak, bersikap, dan selalu memaknai kemerdekaan ini dengan terus bersyukur, dan jangan lupa, jangan hilangkan rasa simpati, empati kita sebagai kodratnya manusia untuk tetap simpati kepada penderitaan saudara kita gitu ya. Terima kasih ya, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.